Okey, kat sini zina diode 5.1 volt. Okey, zina diode 12 volt, 500 miliwatt. Okey, maksimum 500 miliwatt, bukan mega ni, mili, M kecil. Kalau mega maknanya besar sangat, mungkin diode dia tak ada besar ni ya, besar lagi ya. Okey, 12 volt 1 watt. Okey, setiap diode dia ada volt dengan watt, maknanya current pun berbeza lah. Kalau nak tahu current, I sama dengan P bagi dengan P 1 watt bagi dengan 12 volt sama dengan apa? 83 miliamp. 83 miliamp. Okey, current yang maksimum boleh mengalir melalui zina diode ni 83 miliamp sahaja. 83 miliamp boleh melalui zina diode. Jadi kalau lita kita perlukan 100 miliamp, jadi kita tak boleh pakai diode zina yang 1 watt lah. Jadi kena cari watt yang lebih besar. Jadi kalau hanya perlukan 20 miliamp saja untuk LED, untuk nyalakan LED, jadi tak ada masalah untuk kita pakai zina diode yang 1 watt. Tapi kena tengok pada voltan pula lah. Okey, voltan. Sebab ni 12 lah. Jadi untuk limitkan current pada zina diode, kita perlukan resistor, sama dengan resistor sesiri dengan zina diode. Okey, itu saja untuk zina diode. Sekarang ni sebenarnya untuk topik 2 ni lebih kepada basic circuit ataupun calculation untuk lita lah. Calculation untuk lita. Dan dalam lita kita, nanti kita akan ada banyak diode. Okey, ini contoh dia ada satu diode saja. Dan bila ada diode, kita perlu tahu dia sama ada dia forward ataupun forward bias ataupun reverse bias sebelum kita boleh buat calculation lah. Okey, dalam lita kita akan ada diode. Jadi bila ada diode ni dia ada forward dengan reverse bias. Jadi kita kena tentukan dulu sama ada dia forward ataupun reverse bias sebelum kita buat calculation. Okey, untuk load line analysis saya skipkan dulu load line. Sebab load line ni dia bergantung pada kita punya graph untuk dapatkan nilai-nilai VD, IR, VR dan sebagainya. Jadi kita hanya gunakan kaedah yang biasa kita gunakan, iaitu dalam circuit teori untuk dapatkan. Okey, contoh dalam problem 1 ni kita dapatkan ID. Jadi ID current yang mengalir pada melalui diode ni lah. Ni dia panggil ID. Sebenarnya current yang melalui ID adalah sama di mana-mana poin dalam lita ni. Sebab apa? Sebab ini adalah lita sesiri. Sesiri current dia sama saja lah. Jadi ID adalah sama dengan IR, sama dengan I pada supply ni. Biasa saya tak gunakan E ya, saya gunakan dalam lita saya gunakan VS. Kadang-kadang V in ya. Sama dengan IS. Okey, ID adalah arus yang mengalir melalui diode. Tetapi dalam data ni kalau kita tengok, sebenarnya dia sama je. Dalam data ni current dia sama. Current yang melalui resistor ni kita label dengan IR. Current yang keluar daripada supply kita label dengan IS. Current yang masuk melalui diode ni tak lain, kita label dengan label sini ID boleh. Dan persamaan untuk ketiga-ketiga current ni adalah sebenarnya IS sebenarnya sama dengan ID sama dengan IR. Disebabkan apa?
sebab sambungan secara sesiri saja. Nilai dia berapa, IS, ID, IR, kita tak tahu lagi. Okey, tak kira lagi. Okey, itu adalah ID. VD adalah voltage drop pada diode. D adalah merujuk pada diode. Voltage drop pada diode. Kalau ada multimeter, kita ukur dekat point ni, voltan yang merotasi diode dengan point ni. Okey, satu kita letak dekat anode. Anode. Okay, saya padam dulu supaya lebih jelas untuk VD. VD ukur merentasi diode. Merentasi diode. Okey, kalau kita ada multimeter, kita kena ukur merentasi diode. Bukan yang kita ambil dekat point anode, kita ukur dengan ground, bukan Jadi kita ambil pada cathode, kita ukur dengan bukan dengan ground Okey, VD adalah voltan yang merotasi diode. Okey, dan dia labelkan positif sebelah kiri. Di probe multimeter kita berada positif sebelah kiri. Sebab apa? Supply kita positif sebelah sini, sebelah atas. Jadi sudah tentulah yang sebelah sini pun probe kita lebih positif lah. Okey. Okey, yang sebelah kanan negatif. Sebab apa? Dia lebih kepada, kalau kita tengok laluan dia adalah lebih pada ground ataupun negatif supply. Itu adalah VD, voltan yang merentasi diode. Okey, kita kena tahu kat mana voltan ni yang dia dalam soalan Dalam soalan ni nak iaitu ID VD atau lagi VR. Okey, padam dulu. Okey, untuk VR, voltan yang merentasi resistor. Jadi dalam berita ni dia hanya ada satu resistor sahaja. Ada satu resistor saja. Jadi VR yang ni lah, tak ada VR yang lain. Kalau ada banyak resistor A1, A2, A3, VR1, VR2, VR3. Okey, jadi sama juga positif sebelah. Kita labelkan positif sebelah atas, negatif bawah lah. Negatif ni sudah tentu sebelah bawah. Sebab apa? Dia lebih pada negatif supply kita. Okey, positif ni kalau kita ikut email laluan ni sebenarnya lebih pada positif sebelah atas. Okey, jadi kat sini kita labelkan dengan VR. Okey, kemudian mungkin dalam soalan nanti dia tak akan bagi tahu dekat ID kat mana, VD kat mana, VR kat mana. Jadi awak kena tentukan sendiri lah kat mana ID, VD dan VR. Okey, belum masuk calculation lagi Itu kita tentukan dulu kat mana nilai arus dan voltan yang kita kena dapatkan dalam soalan. Okey, sekarang ni kita nak kira ID. Jadi apa satu lagi yang kita perlu tahu adalah diode. Kat sini, ini penting. Diode ni adalah jenis apa? Okey, silikon. Okey, kita perlu tahu silikon, voltage drop untuk silikon adalah fix pada 0.7 volt, dan germanium, tapi dalam soalan ni silikon 0.7 lah. Untuk germanium 0.3 volt. GA saya tak letakkan dalam soalan lah. GA kita fokus pada dua, silikon dengan germanium. Jadi sekarang ni silikon kita tahu dia drop sebanyak 0.7, tetapi kita kena ingat, okey, kita kena ingat 0.7 volt ini hanya wujud ketika dia forward bias sahaja. Forward bias. Jadi kita, dalam berita ni kita kena tentukan dulu sama ada diode ni forward ataupun reverse bias. Jadi sebelah kiri adalah anode, sebelah kanan adalah cathode. Jadi kena ingat formula dia. Anode jumpa dengan positif, dan cathode jumpa dengan negatif. Ini adalah forward bias. Jadi dalam data ni sekarang ni anode kita follow dia pergi pada supply kita. Sekarang ni